Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini sekali lagi kita bisa berjumpa. Dan tentu saja perjumpaan ini bisa terlaksana karena ridho Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho Allah sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermakna. Mendapatkan sesuatu yang mengarahkan kita untuk menuju kemanfaatan fid dunya wal akhirah. Para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini ada wacana yang sederhana sebenarnya, yaitu wacana mudik. Dan mudik selalu diartikan sebagai tindakan fisik, maksimal difahami sebagai sebuah wacana kultural atau wacana budaya. Padahal orang mudik itu melibatkan dua hal minimal. Yang pertama fisiknya, yang kedua jiwanya. Disinilah saya ingin mencoba untuk memaknai mudik itu lebih bersifat kejiwaan. Dan banyak ulama yang mengatakan bahwa diperlukan mudik spiritual di samping mudik kultural. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah firman Allah dalam sebuah rangkaian ayat yang terdapat di dalam surah Al-Fajr, tepatnya pada ayat 27 sampai ayat 30. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ayat itu mengisyaratkan sebuah panggilan yang mesra. Panggilan kepada manusia bukan pada manusianya, tetapi pada sesuatu yang dimiliki oleh manusia, sesuatu yang dialami oleh manusia, sesuatu yang menjadi sesuatu yang dirasakan oleh manusia, yaitu ketenangan jiwa. Ada sebutan nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang. Oleh Allah dipanggil dengan panggilan mesra, wahai jiwa yang tenang. Apa panggilannya? Yang pertama dipanggil, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho, dan insya Allah akan mendapatkan ridho dari Allah. Panggilan ini mesra dan bermakna. Kenapa kita dipanggil kembali? Kita ini ibarat seorang pengembara yang mengembara di sebuah pengembaraan yang tidak pernah terduga. Kita ibarat masuk hutan yang lebat. Di dalam hutan itu mungkin kita akan terkotori oleh kotoran-kotoran yang bermacam-macam. Termasuk kotoran batin yang seringkali mengotori jiwa kita. Ada kotoran kesombongan, kotoran iri dan dengki, kotoran kebencian, dan kotoran-kotoran lain yang membuat orang sulit untuk membersihkan diri, kecuali ketika orang itu mau kembali kepada Allah. Dan kembalinya harus dengan cara ridho. Tidak terpaksa, tetapi dalam keadaan rela, sehingga Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan. Sehingga dikatakan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ketika kita kembali dalam keadaan ridho dan Allah ridho, insya Allah kita akan jadi bagian dari hamba-hamba Allah yang dirindukan oleh Allah untuk kembali. Dan pada saatnya kita akan masuk ke surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa, karena kita telah kembali menjadi orang yang menemukan fitrah kita, orang yang bersih dari segala macam dosa, orang yang terhapus kesalahannya karena mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja banyak hal yang perlu kita lakukan untuk kembali. Yang pertama, bersihkan diri kita dari kotoran-kotoran batin dengan tidak melakukan tindakan maksiat sekecil apapun. Yang kedua, iringi kesadaran kita untuk tidak berbuat maksiat dengan memperbanyak amal soleh. Dan yang terakhir, rasakan kenikmatan ketika kita bersama Allah, sehingga ibadah kita bisa kita laksanakan dengan khusyuk, termasuk ibadah puasa Ramadan yang kita laksanakan pada bulan ini. Insya Allah dengan khusyuknya kita beribadah di bulan Ramadan ini, puasa kita akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, yaitu ketakwaan yang kita dambakan, sehingga kita benar-benar akan mendapatkan surga dari Allah sebagai sesuatu yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.